Assalamualaikum. Di konten kali ini, gue mau ngebahas tentang Timnas Indonesia. Ada beberapa hal, berita terbaru yang perlu kalian ketahui tentang banyak hal. Ada tentang prediksi gue mengenai susunan line up kira-kira siapa. Walaupun sempat menjadi kontroversi, gue akan menjelaskannya di sini. Terus ada pemain yang dicoret. Ini juga sedikit membuat gue kecewa tentang pencoretan pemain ini. Terus ada beberapa hal lah, peluang kita untuk ke Olimpiade dan lain-lain. Jadi gue akan mau langsung mulai, tapi sebelumnya gue mau ngingetin kalian, udah agak lama gue nggak ngingetin. Jadi utamakan kalian sholat dulu sebelum nonton gue. Kapanpun waktunya, ketika kalian nonton gue, misalkan di asar, zuhur, maghrib, kapanpun itu, pause video gue, lo ambil wudhu, sholat dulu. Setelah itu baru nonton gue lagi. Gue nggak mau menjadikan diri gue penghambat kalian untuk melakukan kewajiban kalian. Jadi sholat dulu, setelah itu baru nonton gue. Jadi nontonnya lu bisa santai gitu, sambil jender, jadi agak-agak sedikit santai gitu. Oke, gue mau mulai. Mana catatan gue nih? Yang pertama, ada, jadi AFC ini merilis ke setiap tim yang pemain-pemain yang menurut mereka perlu diwaspadai. Jadi ada 4 pemain dari Timnas Indonesia yang menurut AFC ini perlu diwaspadai sama tim-tim lawan. Jadi dia setiap tim tuh diambil 4, diambil 4. Untuk mungkin head to head-nya atau mungkin apanya gue nggak ngerti, tapi ini pemain-pemain ini dianggap berbahaya ketika bermain gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada Hernando Ari. Hernando dianggap dia perlu diwaspadai sama tim lawan karena kemampuannya dan dia memang terbukti memang bagus banget sih Hernando Ari ini. Terus yang kedua ada Ivar Jenner. Ivar Jenner ini memang dia sangat amat bisa menjalankan perannya di tengah dan mengatur serangan dari Timnas Indonesia dan ya memang orang ini perlu diwaspadai. Gue sepakat juga. Justin Hubner juga ya jelas. Justin Hubner ini pemain yang cukup kuat di lini pertahanan. Dan yang terakhir Marcelino nggak usah dibahas lagi karena dia udah terbaik di antara pemain-pemain yang berada di posisinya. Oke? Sekarang gue mau ke Justin Hubner sedikit aja. Justin Hubner ini ada sedikit permasalahan. Gue nggak tahu ya, pas gue bikin video ini, kasus yang gue tahu masih seperti ini. Mungkin nanti pas kalian nonton udah ada perubahan, gue nggak tahu. Tapi yang pasti dia, sepertinya lawan Qatar, kita kan lawan Qatar nih, pertemuan pertama. Kayaknya dia nggak bisa main, karena dia baru diserahkan sama timnya itu, 1 hari sebelum pertandingan melawan Qatar. Kayaknya agak riskan ketika dia datang langsung main tanpa latihan. TC pun dia nggak ikut. Tapi kalau ngelihat dari jaraknya juga nggak begitu jauh dari ke Qatar gitu dan dia juga udah membaur banget main sama timnas bukan yang pertama kali. Tapi masih bisa. Rasanya kalau dimainin pun masih bisa. Cuman sepertinya Justin Hubner nggak dimainin, dia akan main di pertandingan kedua. Gue nggak tahu. Mungkin ada perubahan, mungkin sesuai seperti ini. Gue belum memastikan itu. Cuman yang gue dengar, dia kemungkinan besar di pertandingan pertama lawan Qatar, dia masih belum bisa tampil. Oke? Target kita adalah jelas lolos grup paling enggak, dan target tertingginya adalah kita bisa minimal 4 besar. Kenapa 4 besar? Karena kalau anggaplah kita bisa 3 besar, kita masuk semifinal terus kita jadi peringkat 3, itu kita dipastikan akan lolos langsung ke Olimpiade. Itu yang diharap-harapkan. Ini Olimpiade ajang besar. Ajang yang besar yang perlu kita ada di sana gitu untuk memberitahukan ke dunia kalau Indonesia tuh sebenarnya ada dan Indonesia akan mengguncang dunia. Ya salam. Anggaplah insya Allah kita peringkat ke-3 atau jelek-jeleknya kita peringkat ke-4. Kalau ke-4 kita harus melakukan playoff sama tim dari Afrika. Kalau nggak salah Ghana, kita harus playoff lawan dia. Kalau kita menang mungkin kita bisa langsung lolos. Atau skenario-nya seperti apa? Yang gue tahu sampai sebatas peringkat 4 kita dipastikan bisa playoff dan kita masih ada peluang untuk lolos. Dan kita ngelawannya Ghana. Agak lumayan juga Ghana. Cuman bisa. Ini timnas kita bukan sembarangan. Apalagi nanti mungkin kalau misalkan kita akan playoff, ya pasti amunisi pemainnya ditambah lagi dan dia udah harus siap lah karena Olimpiade tuh dahsyat luar biasa. Oke? Pemain-pemainnya udah resmi, udah ada 23 pemain yang resmi dipanggil. Bukan dipanggil, sebenarnya yang dipanggil itu udah banyak, tapi yang ada yang dipulangin gitu maksud gue. Ini pemain-pemain yang dipilih, oke? Beruntungnya buat kita, itu pemain-pemain rata-rata yang bermain di timnas senior kemarin. Yang akan menjadi pemain inti, itu yang menjadi pemain-pemain yang ada di timnas senior kemarin. Jadi, levelnya U23, tapi dia pernah bermain di senior. Mentalnya beda, dan lawan yang pernah dia hadapi juga jauh lebih tinggi, beda juga. Dan ini menjadi keuntungan yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Gue yakin ya, kalau misalkan dia lawan yang senior aja dia bisa main dengan leluasa, apalagi dia ngelawan yang
sebayanya yang seumuran sama dia. Witan Sulaiman main di senior, dia masih oke, mainnya masih bagus. Nah, ketika dia ngelawan yang seumuran sama dia, gue yakin dia bisa lebih berlenggang lagi. Contohnya apa? Kemarin lawan Emirates, Witan Sulaiman bisa cetak gol di situ. Ya ini membuktikan kalau dia ditaruh di levelnya, kemampuannya pasti di atas lawannya. Mudah-mudahan semua pemain juga tertular dan semua pemain juga merasakan hal yang sama dan mentalnya juga seperti Witan juga. Jadi dia pede-pede aja karena level dia udah senior, disuruh main di junior. Jadi harusnya sih bisa. Oke. Terus gue mau mengira-ngira line up-nya. Jadi gini, kemarin rame juga Coach Nova sempat ngeposting tentang line up yang dibocorkan sama salah satu akun di Instagram, Blankon, temen gue. Jadi Coach Nova bikin story, dia bilang jangan ngebocorin line up dan sampai detail banget, sampai ke tinggi badan gitu menurut dia. Gue sedikit aja gue mau ngebahas karena gue waktu itu juga sedikit lebih agak kaget juga dengan pernyataan Coach Nova. Sekarang kalau misalkan line up, dia sebenarnya nggak ngebocorin, si Blankon ini nggak ngebocorin line up. Dia hanya memprediksi susunan line up-nya. Kebetulan prediksi dia benar sesuai dengan yang akan dijalankan Sintayong. Jago juga nih anak. Dia prediksinya benar. Kaget mungkin Coach Novanya, dan si Blankonnya juga kaget juga. Waduh, bisa pas begini. Terus sampai tinggi badannya. Yang pertama tinggi badan dulu. Tinggi badan itu bisa diakses di websitenya PSSI. Gue kesian soalnya masih Blankon, dia sampai dibully sama netizen karena katanya ngebocorin. Padahal tinggi badan itu bisa diakses sama siapapun. Lo juga bisa masuk website PSSI, lo lihat line up-nya, lo lihat tinggi badannya, beratnya semua. Fotonya juga ada di situ. Malah fotonya jelek lagi, pakai capturean, pakai crop, bukan foto asli yang diambil di studio. Tapi itu bisa diakses siapa aja gitu. Maksud gue nggak juga sih lawan kita mau nyari tinggi badan pemain terus nyari Instagramnya si Blankon. Ya kayaknya nggak gitu deh. Misalkan Qatar melawan Indonesia, waduh kita mesti lihat tinggi badan Indonesia. Cari Blankon. Kayaknya nggak sampai ke situ. Pasti dia akan masuk ke website resminya kita dan dia akan cari tahu di sana. Kalau untuk formasi line up, bagi gue susunan line up itu umum banget. Se-Indonesia, siapapun medianya, pasti ada prediksi line up. Itu harusnya jangan dilarang menurut gue. Karena umum, bahkan kalian netizen pun suka prediksi-prediksi line up. Bagi gue hal yang wajar banget gitu. Dan itu bagi gue nggak perlu sampai sebegitunya. Kecuali dia ngebocorin strategi. Strateginya nanti akan begini, bola akan dialirin ke sini, bola akan ke sini, strategi permainan kita akan bertahan, menyerang di babak kedua apa. Kalau kayak gitu nggak boleh, tapi kalau cuma formasi ya dia juga bisa ngintip sebenarnya. Jadi gue juga makanya sekarang ingin memprediksi line up. Jangan-jangan gue bener juga lagi nanti. Kalau gue bener, repot juga gue ntar. Dibikin story lagi sama dia. Tapi nggak apa-apa, umum. Jangan tabu. Gue takutnya memprediksi line up ini akan menjadi sesuatu yang diharamkan di negara Indonesia. Sedangkan di seluruh dunia itu prediksi line up selalu ada. Jadi jangan mundur kita. Ini ini ya sulit untuk dibendung. Semua media. Oke? Susunan line up-nya kira-kira kipernya akan Hernando Ari. Kira-kira. Jangan-jangan Qatar nyari video gue nih. Manila Nakatiri. Gue pengen ngintip line up-nya. Ya salah. Hernando Ari akan menjadi kiper. Ferrari, Rido, dan Justin Hapner. Ini gue bicara kalau Hapner bisa dikasih sebelum itu ya. Akan menjadi back di belakang bertiga. Terus Rio Fahmi kemungkinan akan dipercaya karena kayak Sintayong demen banget main anak. Rio Fahmi dan dia oke lah, dia juga bagus, gigih mainnya. Terus ada Arhan sebelah kiri, ya luar biasa. Mau siapa lagi selain Arhan? Arhan yang terbaik taruh di sebelah kiri. Terus tengahnya Marcelino dan Ivar Jenner. Dua orang jenius ini akan di tengah kemungkinan. Bukan line up, ini prediksi gue, pendapat pribadi gue. Kemungkinan dia akan berdua di tengah mengatur caranya penyerangan dari timnas Indonesia. Oke? Di depannya mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan Witan Sulaiman. Ada Rafael Strike mungkin yang harus dipasang. Yang kiri yang bisa cut inside ke dalam. Dan ada Sananta yang harusnya Sananta. Jangan Hoki Caraka. Hoki Caraka udah dicoba berkali-kali nggak bisa dia. Sananta. Gue lebih percaya Sananta. Karena Sananta tipikal bomber. Ketika bomber itu kan striker ini kan dia yang harus mendapatkan bola matang. Nah gue nggak khawatir ketika ada Arhan di sana. Ketika ada Marcelino, ada Ivar Jenner. Lo jadi striker nggak perlu khawatir karena bola lo akan datang dengan sendiri, dengan indah kedatangan bolanya. Oke? Ya udah, sekarang jadwalnya aja. Gue mau sedikit jadwalnya, agak unik juga jadwal ini. Jadwal pertandingan pertama di grup kita itu tanggal 15. Ada Australia lawan Yordania. Itu dia main di jam 8 malam.
Australia lawan Yordania, terus ada Qatar lawan Indonesia, agak unik. Yang tadi gue bilang, mainnya setengah 11 malam. Nggak tahu gue kenapa dia main jam setengah 11 malam. Kalau dihitung-hitung setengah 11 malam berarti di sana jam berapa tuh? Cuman dikitnya agak-agak aneh aja gitu, kita nonton timnas jam setengah 11 malam. Tapi pasti oke lah ini. Di tanggal 15. Oke, gue mau mengira-ngira peluang timnas Indonesia ini, gue awalnya gue berpikir, waduh ini lawan Qatar agak berat, tuan rumah nih. Lawan Australia udah jauh deh, kita tingginya juga pada gede-gede. Bisa, semua juga bisa. Cuman kayaknya ini agak repot kita kalau ngelawan dua ini. Yordania peluang paling besar buat kita. Jadi kondisinya sama kayak yang senior kemarin. Kita kalah 2 kali, 1 kali menang. Harapannya kayak gitulah. Atau kita bisa nyuri 1 poin, kita seri lawan Qatar, kalah lawan Australia misalkan, terus kita menang lawan Yordania. Gue tadinya mikirnya serendah itu. Gue bilang, wah ini kayaknya masih bisa nih. Tapi ketika ngelihat kemarin timnas Indonesia lawan Emirates terus bisa menang, ya kelasannya mirip-mirip Qatar dan Yordania. Dan gue rasa targetnya dari pribadi gue juga gue nambahin juga. Tadinya gue pikir oke lah nih kita bisa dapat poin tipis-tipis nih. Tapi sekarang gue malah meyakini kalau kita bisa ngalahin Qatar dan kita bisa ngalahin Yordania. Insya Allah mudah-mudahan. Dan juga gue tanggal 15 ini sayang banget, tanggal 15 ini gue bukan sayang banget, alhamdulillah. Gue juga minta doa sama kalian. Tadi di video ini juga gue udah minta doa. Gue mau umroh, gue mau berangkat umroh. Kemungkinan gue akan nonton dari sana nanti. Ya gue akan, yang bisa gue lakukan ya gue akan bantu doa dari sana, dan gue minta doa juga sama kalian insya Allah perjalanan gue lancar untuk ibadah umrohnya. Dan harapan kita bersama semoga timnas Indonesia juga di pertandingan Piala Asia ini bisa menjalankannya dengan amat mudah, dan gue akan berdoa langsung dari sana insya Allah dikabul sama Allah. Oke, terakhir terakhir ada Shane Patinama yang infonya dia udah sembuh. Shane Patinama udah sembuh. Selama ini dia cedera, dia udah bisa latihan lagi. Dan gue ngeliat Shane Patinama ini juga agak bingung ya. Ada Patinama di situ, ada Nathan di sana, ada Arhan Pratama di sana, ada Verdong di sana. Gila, ini back kiri kita ini persaingannya cukup ketat. Tapi kita beruntungnya si Verdong juga bisa main jadi center back, dia bisa jadi tengah juga, dia bisa jadi kesayap juga. Yang mengkhawatirkan paling ya Nathan. Mungkin Nathan sekarang aja dia dipulangkan. Informasinya klubnya tidak menyetujui dia untuk ada di timnas Indonesia. Jadi diminta balik ke klubnya, nggak dibolehin main di Piala Asia U23. Tapi kalau nggak dibolehin, kenapa waktu itu dikirim? Kalau dikirim harusnya boleh, tapi kenapa dipulangin? Infonya diminta sama klubnya. Gue nggak tahu. Tapi bisa aja bener, bisa jadi bener. Oke? Jadi si Patinama sembuh, mudah-mudahan dia bisa datang lagi nanti di Juni, karena Patinama ketika lawan Irak mentalnya beda memang. Ketika lawan tim besar, lawan Irak aja dia masih bisa waktu itu nyetak gol kan. Jadi yang kita butuhin bukan skill aja, tapi mental PD-nya si pemain juga itu sangat amat penting. Oke? Ada lagi? Yang dicoret, spill dikit-dikit aja yang dicoret. Erlangga Setio, wajar dicoret. Ada Haikal Al-Hafiz, wajar juga dicoret. Bagas Kava, agak aneh dicoretnya itu. Kenapa Bagas? Mungkin si Sintayong lebih oke sama si Fajar dan Rio Fahmi. Sayang banget, padahal Bagas juga sebenarnya oke juga dia. Oke, dan yang satu tadi yang udah gue bilang, si Nathan ini bukan dicoret, tapi dia diminta balik sama klubnya. Oke, apa lagi? Nggak ada lagi udah. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.